Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kata bersyukurlah selalu. Ya, sering kita dengar atau sering orang berkata bersyukurlah selalu. Ya, artinya mau dikatakan dalam segala kejadian dihadapi oleh manusia, oleh kita sendiri, kita selalu harus mengucap syukur. Ya, mengucap syukur baik apa yang kita hadapi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita rencanakan, maupun kita bersyukur untuk segala sesuatu yang tidak sesuai pun dan tidak menyenangkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, memang umumnya kita manusia ini lebih mudah mengucap syukur di saat kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mengalami sesuatu yang menggembirakan, apalagi kalau kita menghadapi satu hal dan mendapatkan kejadian atau pengalaman yang sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya orang seperti ini, mereka tidak akan berputus-putusnya mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, ada orang yang mengalami hal yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, biasanya kurang mengucap syukur. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Alkitab, kata mengucap syukur selalu itu adalah satu keharusan yang Tuhan sendiri mau kita lakukan. Atau yang Tuhan mau orang percaya lakukan. Kalau kita perhatikan dan kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18, jelas Alkitab mengatakan hal itu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, apapun situasi yang kita hadapi, yang kita alami, memang seharusnya kita selalu mengucap syukur. Yang dimaksud mengucap syukur di sini bukan berarti kita bergembira dalam satu masalah yang kita hadapi, bukan. Tetapi kita menyerahkan apa yang kita alami kembali ke dalam tangan Tuhan. Ya. Karena memang dengan mengucap syukur ini, Tuhan memiliki rencana dan Tuhan memiliki maksud. Kenapa manusia harus mengucap syukur di dalam setiap hal yang dia alami? Baik itu suka maupun duka. Baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengucap syukur dari apa yang kita alami, khususnya di saat kita tidak mendapatkan sesuatu atau mengalami hal yang tidak menyenangkan, ini sebenarnya akan memberi kekuatan. Ada kuasa yang memberi kekuatan buat kita. Jadi kita mengucap syukur itu supaya kita kuat di dalam menghadapi atau mengalami hal yang tidak enak ini, atau yang tidak menyenangkan ini. Dan ini Bapak Ibu bisa perhatikan, bisa lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti apa yang ditulis di dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 43. Tuhan Yesus berkata, "Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu, Bapa, itulah yang jadi." Di ayat 43-nya, lalu malaikat datang memberi kekuatan. Ya, itu Alkitab mencatat demikian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa perhatikan, bukan hanya karena diminta kita selalu mengucap syukur, bukan. Karena memang ada maksud Tuhan. Dengan mengalami satu masalah yang tidak menyenangkan, kita mengucap syukur, kita akan diberi kekuatan. Kita akan diberi kekuatan oleh kuasa yang kita tidak sadar. Sehingga kita bisa melewatkan
masalah yang tidak menyenangkan tersebut, Bapak Ibu. Kalau kita mengucap syukur juga, Bapak Ibu, ini ada satu hal yang baik. Membuat iman kita diperkokoh dan dimurnikan. Ya, dalam kita menghadapi masalah yang kurang menyenangkan, kalau kita mengucap syukur, iman kita jadi kokoh. Ayub menuliskan hal ini. Ayub 23 ayat 10. Ya, kalau kita mengalami pencobaan, kita akan keluar seperti emas. Ya, Bapak Ibu tahu emas itu murni sekali. Jadi kalau kita mengucap syukur, kemurnian iman kita akan tampil, akan terbina dengan baik. Dan ingat, kehidupan setiap hari bagi manusia, apalagi kita yang percaya sama Tuhan, adalah merupakan laboratorium hidup yang Tuhan miliki untuk kita dibentuk. Sehingga kejadian-kejadian yang kita alami itu betul-betul satu hal yang memang Tuhan izinkan kita. Terutama hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu Tuhan memang izinkan. Ya, Tuhan izinkan. Makanya di dalam kita mengucap syukur, iman kita diperkokoh dan dimurnikan. Makanya di 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, walaupun tubuh jasmani kita menurun, rohani kita dibangun dari hari ke hari. Ya. Dan hal penting lain Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita selalu mengucap syukur, kita membuat persahabatan dengan Tuhan juga lebih murni lewat peristiwa yang kita alami atau pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan itu terjadi. Justru disitulah maksudnya Tuhan minta bahwa siapapun makhluk yang Dia ciptakan, yang memang percaya kepadanya di saat mengalami masalah, selalu mengucap syukur. Di dalam surat Yakobus memang dikatakan demikian. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 Bapak Ibu. Di sini kita bisa baca jelas bahwa kalau kita mengucap syukur karena pencobaan, itu akan membuat hubungan kita, koneksitas kita dengan Tuhan semakin baik dan semakin dewasa, Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini Bapak Ibu, kalau kita mengucap syukur, kita akan memiliki persahabatan yang lebih murni dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar supaya kelihatan kita rohani dengan selalu mengucap syukur. Tidak. Ada maksud-maksud Tuhan di situ. Ya. Ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan. Kenapa setiap manusia harus mengucap syukur di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap masalah yang dihadapi. Ya. Makanya sebagai orang percaya, kalau kita menghadapi masalah, jangan cepat-cepat lalu minta Tuhan angkat masalah itu. Tidak, kita mesti melihat dan bertanya, apa sebetulnya rencana Tuhan di balik kejadian atau di balik semua yang kita alami yang tidak atau yang kurang mengenakan ini. Itu makanya Tuhan mengajarkan sama kita seperti yang tadi sudah kita ketahui 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah. Kok mengucap syukur Tuhan yang inginkan? Ya, karena itu Tuhan akan membentuk kita punya iman lebih kokoh, lebih kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau nanti Bapak Ibu mengalami pencobaan atau masalah yang kurang menyenangkan, ya, lihatlah apa rencana Allah di balik masalah yang Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, dengan kita melihat apa ya di balik semua itu sama juga dengan kita mengucap syukur. Jangan menggerutu atau jangan bersungut-sungut. Ya, Tuhan pasti buka jalan sebab segala sesuatu hidup kita di dalam kendali Tuhan.
Amin. Sola Gracia.